Selamat siang. Sekarang kita di mata kuliah teknologi susunan telur dan kebetulan saya dapat bagian telur. Ini pertama itu tentang kandungan gizi sama komponen telur ya. Next. Jadi telur itu adalah suatu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur itu dapat dimanfaatkan sebagai lauk, sebagai bahan tambahan pencampur dalam adonan, kue gitu ya. Dan juga bisa jadi campuran obat gitu. Itu telur. Telur kan ada banyak ya, ada telur ayam, angsa, telur buaya gitu, telur macam-macam lah banyak, ada telur puyuh itu ada juga. Tapi di sini saya akan lebih menekankan ke telur ayam karena telur ayam lebih sering kita konsumsi. Nah, ini. Jadi ada berbagai jenis telur nih, contoh dari ayam. Ini apa nih ya? Telur puyuh sama ini telur bebek. Masing-masing telur ini beda-beda nih kandungannya, nutrisinya. Yang paling sering kita gunakan untuk makanan sehari-hari itu telur ayam. Telur puyuh jarang-jarang, apalagi dikonsumsi langsung. Kalau telur bebek juga jarang-jarang. Nah, manfaat telur merupakan bahan pangan yang baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein dalam jumlah cukup banyak. Telur juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil, ibu yang menyusui, dan orang yang sedang sakit. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa orang yang sedang sakit itu harus banyak mengkonsumsi telur? Balik lagi ke ininya, ke kandungan utamanya itu kan protein ya. Mana protein itu berguna sebagai zat pembangun. Jadi zat yang dapat memperbaiki sel-sel tubuh. Itu udah fungsinya protein. Makanya kayak orang lagi apa ya, misal lagi luka deh gitu ya, bisa operasi gitu, saraninnya banyakin makan makanan yang protein tinggi gitu supaya lebih cepat penyembuhannya gitu. Itu contohnya. Lanjut aja ke komponen penyusun telur. Ini nih, jadi telur ayam ya. Ini gambar telur ayam. Jadi bagian-bagian itu ada nomor 1 sampai nomor 14 kulit telur, nomor 1, nomor 2 ini membran kulit dalam, nomor 3 albumen. Tebal, 4 albumen melapisi kuning telur. Ini membran kulit luar. Nomor 6 mana ini? Nomor 6. Oh, ini nomor 6. Albumen tipis. 7 kalaza. Ada aja yang kayak bulu-bulu tuh loh di bagian kuning telur. Kayak kan ceplokin telur tuh. Karena itu ada kayak kapas tipis itu. Nah, itu kalaza. 8 itu albumen. Kemudian nomor 9 kuning telur bagian yang gelap. Kemudian kuning telur bagian terang, bagian dari embrio nomor 11, dalam sini. Calon embrio di tengahnya, membran vitelin dan rongga udara, ada rongga udara. Jadi di telur tuh dia tuh nggak full cairan putih telur sini, masih ada rongga udara. Nah, ini struktur yang tadi sama aja sebenarnya, cuma lebih jelas mungkin gambarnya kalian lihat.
Dan kemudian kandungan gizi telur. Ini kandungan gizi telur ya. Jadi ini telur ayam, komposisi kimia telur ayam. Itu ada air, protein, lemak, karbohidrat, mineral. Sebagian besar itu pasti kandungannya air, mana-mana ya kandungannya terbesar itu air. Kemudian ada protein untuk telur penuh. Maksudnya ini telur penuh nih mana ya? Bungkulan gitu loh. Satu bulat. Ya. Terus dibantu bagian isinya saja, bagian kuningnya, bagian putihnya, kandungannya. Dapat kalian lihat di tabel ini. Nanti saya kasih bukunya, kalian fotokopi ya bukunya ya. Buku ini loh. Lalu ini kandungan gizi telur. Nah, saya ambil di nilaigizi.com. Ini yang pertama ini telur ayam kampung. Proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, karbohidratnya 1,2. Yang unggul di sini adalah vitamin B, tembaga, vitamin B ya ada 2, dan tembaga. Kita coba lihat yang lainnya. Ini telur ayam ras, ayam yang merah itu ya. Yang ayam kampung itu kan yang putih ya, telurnya kecil. Gitu. Itu kalau salah kan bener kan ya? Saya lupa kadang salah. Ya, ini yang ayam ras. Vitamin B, protein, fosfor. Proteinnya lebih tinggi kayaknya. Coba bandingin. Ayam kampung proteinnya 10,8 gram. Ini per sebentar. 100 gram berat yang dapat dimakan. Kalau ayam ras itu 12,4 gram per 100 gram yang dapat dimakan. Tapi lebih banyak dia proteinnya, energinya pun lebih. Oh, energinya ternyata banyakan yang ayam kampung. Ya. Kemudian lanjut ini telur bebek. Telur bebek itu lemaknya banyak. Dibandingin ya. Ini telur bebek. Lemaknya 14,2. Ayam ras 10,8 dan ayam kampung itu 14 saja. Itu kalau yang telur bebek. Vitamin yang menonjol pada telur itu memang vitamin B. Ya. Di sebagian besar itu mengandung vitamin B kalau telur. Perubahan-perubahan fisikokimia telur semenjak dilahirkan hingga dikonsumsi akan bervariasi tergantung pada penanganannya, seperti penurunan berat telur, pembesaran rongga udara, berat jenis, indeks telur putih atau kuningnya, how unit. Nah, ini ntar saya jelasin materi kedua, saya nyambung materinya. Kemudian pH, modeling, dan cita rasa. Kemudian metode pengawetan atau pengolahan yang tepat akan mempengaruhi waktu simpan dan kualitas telur atau produk yang dihasilkan sehingga kontinuitas atau keberlangsungan penyediaan telur tetap konstan. Dengan demikian fluktuasi harga. Nah, ini untuk para pebisnis ini. Kemudian kita lanjut. Oh sudah, saya mau lanjut materi yang kedua. Di sini ada yang mau tanyain dulu? Belum ya? Saya mau lanjut materi 2. Itu tentang mutu telur. Jadi ini sekarang tentang mutu telur.
Jadi mutu telur, kualitas telur ya. Penentuan mutu telur sangat penting agar dapat dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi kalian pernah nggak lihat sekarang sih banyak ya di pinggir jalan tuh, semenjak COVID, ada telur yang harganya misal 35.000, ada yang harganya 34, 33. Itu karena mutunya berbeda-beda. Tiap-tiap kelas memiliki ciri tersendiri yang akan berpengaruh terhadap harga. Misalnya di pinggir-pinggir jalan tuh ya, yang ada di mobil-mobil tuh ada tulisannya. Nah, kemudian mutu telur itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama kebersihan dan ketebalan kerabang. Kerabang itu kulitnya, yang merah itu loh, itu kerabang namanya. Kalau telur ayam kampung putih-putih dia kerabangnya. Yang biasa yang ayam merah, telur yang merah itu yang merah kerabangnya itu, kulit luarnya itu. Kemudian ukuran telur dan isi telur. Pertama kebersihan dan ketebalan kerabang ya. Yang mutunya paling bagus tuh ya yang kelas 1. Jadi kerabang itu tidak retak atau pecah, mulus, bersih tanpa kotoran dan noda. Ini pasti mahal harganya nih. Yang kelas 2 sama tidak pecah atau retak, tapi kerabangnya kotor. Misalnya kalau kita belanja kan pasti nyari yang bersih kan. Yang kelas 3 itu kerabangnya retak, tapi isinya masih utuh. Nah, kadang ada tuh udah mulai retak-retak atau saat penanganan mungkin retaknya bukan karena telur yang mau menetas, tapi karena penanganan kerabangnya itu retak. Nah itu udah turun dah harganya jadinya. Yang keempat, kerabang sudah pecah dan isinya keluar. Nah, kalau ada yang jual nih yang kelas 4 nih keterlaluan sih pedagangnya, karena kan udah rusak telurnya. Kita lanjut ke ukuran telur. Jadi ukuran telur ini ada 6 kategori ya. Jumbo itu lebih dari 65 gram. Kemudian ekstra 60 sampai 65 gram. Ukuran besar 55 sampai 60 gram, sedang 50 sampai 55, kecil 45 sampai 50. Piwi ini sangat kecil gitu sih ya. Saya ambil dari sebuah buku, memang disebutnya piwi, kurang dari 45 gram. Tuh. Ini jadi balik lagi yang paling besar, yang beratnya paling besar itu pasti lebih mahal harganya. Karena dianggap nutrisinya itu masih bagus, isinya masih bagus. Lalu kemudian, nah ini faktor yang terakhir itu adalah isi telur. Isi telur itu dapat dilihat dengan cara peneropongan atau candling. Jadi telurnya itu ya telur itu di center, kayak gambar ini deh. Ini telur, wah ini kursornya kelihatan enggak ya? Mouse-nya. Kelihatan, Pak. Nah, ya. Di bawah ini telur, bawah ini lampu nih. Jadi disenterin kayak gini. Tujuannya itu supaya kita bisa melihat bagian dalamnya. Itu untuk mengetahui mutu dari isi telur ya. Metode ini memungkinkan penemuan retakan pada kulit telur. Biasanya kan ada retakan halus, retakan yang kayak rambut tipis banget, itu nggak kelihatan ya kalau kita lihat langsung. Makanya harus disinarin. Kemudian kita bisa mengetahui ukuran dan gerakan kuning telur, ukuran kantong udara, yang tadi saya bilang ada rongga udara itu kantong udara maksudnya. Terus bintik-bintik darah, bintik-bintik daging, kerusakan oleh mikroorganisme dan pertumbuhan benih.
Tapi ini hanya dapat untuk mengetahui kerusakan yang menonjol saja. Itu. Maksudnya itu ya ini keretakannya, bintik-bintiknya. Kalau bintik-bintiknya masih sangat sedikit, ya susah sih ya. Samar dia sama warna kuning telurnya. Kalau bintik-bintiknya darahnya sudah banyak, biasanya baru kelihatan. Selanjutnya, ini mutu telur berdasarkan bagian-bagian telurnya. Bagian telur, cangkang ini kerabang maksudnya. Mutu telur A, B, C. Ya, ini nanti dapat kalian lihat aja. Yang mana yang A ini yang paling bagus, ini paling mahal harganya, dan biasanya telurnya besar-besar. Yang B, yang C ini biasanya ini apa namanya? Dari segi tampilan sudah pasti buruk ya. Dan terkadang isi dalamnya sudah isi dalamnya yang C ini sudah cair, sudah encer isi dalamnya. Langsung lanjut. Sini ada yolk index, albumin index, dan how you need. Yolk index itu adalah indeks kuning telur ya, merupakan perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Indeks putih telur merupakan perbandingan antara tinggi putih telur dengan diameter rata-rata putih telur kental. Nilai how unit merupakan nilai yang mencerminkan keadaan albumin telur yang berguna untuk menentukan kualitas telur. Nilai how unit ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yaitu korelasi antara bobot telur dan tinggi putih telur. Setapnya apa nih? Oke, slide. Salah. Saya mau jelasin maksudnya di sini kan ada perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameter kuning telur. Maksudnya itu kayak gini ya. Di sini kita bisa gambarkan ya di Zoom ini. Mana ya? Ini ya, oke. Oke. Misal nih. Misal, kok gitu banget. Ini deh. Misal telur itu kita pecahin ya. Kita pecahin di tempat datar. Ya, di tempat datar. Kelihatan kan gambarnya ya? Terus, nah, oke. Ceritanya yang ini telur yang dipecahkan dari, kita lihat dari samping. Ini yang datarnya alasnya misalnya, kita lihat dari samping nih. Sedangkan yang ini kita lihat dari atas. Mengukur indeks kuning telur itu. Misalnya ini kuning telur yang bulat nih, yang kita lihat dari atas nih. Jadi kita ukur dulu ini diameternya ini, rata-ratanya ini. Nah, ini kan pasti nggak beraturan nih bentuk kuningnya setelah setelah dipecah, setelah kita dipecahin ditaruh di alas tuh. Makanya diukur diameternya dari berbagai sisi, cari rata-ratanya. Setelah itu, kita balik lagi ke slide yang lain. Slide-nya sebelumnya. Setelah itu, perbandingan tinggi kuning telur dengan diameter. Nah, itu tentu nyari diameternya.
Itu untuk nyari diameternya, yang caranya ini. Kemudian untuk nyari tingginya, nah dari yang datar ini dipakai alat pakai lidi. Jadi lidi ditusuk sini. Ini kan kuning telur nih. Kita lihat dari tempat datar, dari sampingnya kita tusuk, kemudian kita tandai di sini. Di sini ya kita tandai, terus kita ukur pakai jangka sorong. Tahu jangka sorong? Tahu nggak kalian jangka sorong yang bentuknya telur? Nah, contoh kayak gini itu nggak salah. Jangka sorong. Ukur dah ini tebalnya berapa, mau tahu tingginya. Itu cara untuk mencari indeks kuning telur. Yang putih telur juga sama. Cuma putih telur kan pasti dari, misalnya ini kuning telur nih, yang sebentar saya ganti lagi. Ini kuning telur. Bagian putihnya itu pasti di daerah sini kan, jadi lebih lebar dia, kadang melewati. Nah, sama juga diukur ininya, diameternya itu, sama tingginya di satu sisi atau di dua sisi ya. Misalnya kan gini gambarnya, sebentar. Mesti gini gambarnya. Nah, nih. Ini kuning. Ini yang putih. Jadi untuk diameternya itu sama dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Cari rata-ratanya. Kemudian untuk tinggi apa namanya, ketebalannya itu di sini, di sini untuk rata-ratanya. Jadi rata-ratanya kemudian sama juga pakai apa namanya ini? Pakai lidi ya. Cara manualnya seperti itu. Tapi kalau sekarang sih sudah ada alatnya khusus untuk menguji mutu telur, biar bisa kita ketahui yolk index gitu, sama indeks putih telur, itu udah ada alatnya. Tapi basicnya seperti ini. Kemudian misalnya hapus nih. Oke. Kita lanjut. Ciri telur yang mengalami penurunan kualitas. Nah, yang pertama ruang udara bertambah lebar. Jadi, yang tadi itu ruang udara bertambah lebar. Ya. Kemudian volume kuning telur berkurang, pH meningkat, kadar fosfor yang berkurang, amonia meningkat. Yang paling kentara itu sih ya kadar amonia itu loh. Jadi kayak bau-bau busuk itu. Bau tak sedap. Kemudian letak kuning telur bergeser. Nah, jadi awalnya misal telur kuningnya itu ada di, seharusnya tuh di sini, melenceng jadi ada di pinggir gitu. Kemudian kadar air pada putih telur berkurang. Berkurangnya kemampuan mengikat protein, lebih encer. Nah, ini yang paling gampang kita lihat ya. Yang kita ketahui paling gampang. Udah ya, kalian buka telur, ceplokin, tahu-tahu albuminnya, putih telurnya kok cair gitu ya, pasti udah lama tuh, udah lumayan lama telurnya, walaupun disimpan di kulkas ya. Walaupun disimpan di kulkas, kalian simpan di kulkas 3 minggu gitu misalnya dari baru beli, ya itu pasti sudah encer bagian putihnya.
Walaupun kalau disimpan di kulkas itu lebih lama proses ini ya kerusakannya, tapi pasti tetap mengalami kerusakan. Lalu kulit berubah warna dan timbul bintik-bintik. Tuh. Biasanya ada yang telurnya tuh mulai bintik-bintik hitam-hitam, nah itu sudah akan turun ininya, apa namanya, kualitasnya. Kita lanjut. Mau. Faktor yang menyebabkan turunnya mutu telur ya. Jadi ini ada suhu, lama penyimpanan, kelembaban relatif, dan kecepatan aliran udara. Ini pasti satu paket nih emang ya. Kalau suhu ini berkaitan dengan lama penyimpanan, kelembaban, ya sama seperti apa namanya, penyebab kerusakan makanan yang lain. Pasti suhu dan lama penyimpanan, kelembaban ini pasti udah dari faktor utama ya. Kemudian wadah penyimpanannya itu juga berpengaruh. Wadah penyimpanannya misalnya telurnya itu disimpan di, bukan wadah, maksudnya gini ya, apa namanya, dia disimpan berbarengan dengan makanan yang berbau menyengat, misal. Nah, jadi bau dari makanannya yang mau menyengat itu bisa masuk dia ke telurnya, itu nanti jadinya rusak aromanya. Kemudian kondisi induk ayam ya. Jadi di sini ada virus yang menyerang induk ayam ya, namanya Newcastle disease. Ini menyerang induk ayam yang akan berdampak pada kualitas telur yang dihasilkan nantinya. Kemudian pakan yang diberikan pada induknya itu berpengaruh juga ke turunnya mutu telur. Dan yang pasti terakhir mikroba. Mikroba itu pasti. Di mana-mana mikroba itu pasti menyebabkan perubahan mutu dari suatu pangan. Lanjut. Ini kerusakan telur oleh mikroba green rot ya. Pertama. Jadi isi telurnya, kembali lagi. Green rot, sebentar. Isi telur menjadi encer ya. Warna kehijauan. Kuning telur tertutupi lapisan berwarna merah jambu keputihan. Telur menjadi hitam, berbau busuk dan rasa agak asam. Disebabkan oleh Pseudomonas. Kemudian red rot ya. Bagian kuning telur berwarna merah. Kuningnya warna merah, putih telur berwarna abu kemerahan. Black rot. Telur sangat berbau busuk. Isinya warna coklat kehijauan, encer, berair. Kuning telur berwarna hitam. Penyebabnya E. coli, Aloaligenes, dan bakteri pembusuk lainnya. Biasanya ini ya di daksina itu biasanya ya. Kalau kelamaan nyimpen nanti rusak lah dia. Ada bau-bau tak sedap. Ada kalau nggak tahu daksina apa, nanti di balik layar tanya sama Dayu Indah, dia lebih tahu kok. Kemudian tumbuh jamur. Jamur jadi itu berbulu di telurnya. Pada bagian kulit telur atau selaput tipis kulit, penampakannya berwarna keabuan, tumbuh jamur. Itu kerusakan oleh mikroba. Mikroba nih hits terus ya, jadi di mana aja selalu ada deh kalau masalah kerusakan. Selanjutnya itu udah selesai ya. Jadi itu aja.